Semangat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu. Kalau sudah, silahkan perhatikan materi dan selamat belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia yang banyak memiliki pulau-pulau. Tapi, tahukah kamu, di Indonesia terdapat ratusan suku bangsa. Semuanya tersebar dari Sabang sampai Merauke di Papua. Apakah kalian tahu penyebabnya? Perbedaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor letak. Coba perhatikan peta dunia dalam gambar yang Bapak sajikan. Nah, yang bergambar merah itu adalah Indonesia. Bisa kalian lihat, Indonesia itu terletak berada di antara benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia juga berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karenanya, Indonesia terletak dalam persimpangan lalu lintas dunia. Jadi, Indonesia sangat mudah mengadakan kontak budaya dengan bangsa asing melalui jalur pelayaran, di mana banyak pedagang asing yang singgah bahkan sampai menetap di Indonesia. Faktor yang kedua adalah faktor geografis. Sebagaimana kita tahu, Indonesia merupakan negara yang luas. Berdasarkan Kementerian Dalam Negeri yang dipublikasikan melalui buku statistik Indonesia tahun 2018, Indonesia memiliki 16.056 pulau. Selain itu, juga terdapat banyak sekali pegunungan. Nah, karena dua faktor tersebut, Indonesia terdapat batasan geografis. Pembatasan laut menyebabkan hambatan dalam melakukan hubungan antar pulau. Oleh karena itu, masing-masing pulau berkembang dengan sendirinya sesuai dengan kondisi alam di daerahnya. Maka, di setiap daerah, di setiap pulau, pasti terdapat suku bangsa yang berbeda. Faktor yang ketiga adalah faktor iklim. Sebagaimana kita tahu, Indonesia itu memiliki iklim tropis. Oleh karenanya banyak sekali orang-orang dari Eropa maupun Amerika yang sangat senang berkunjung ke Indonesia. Nah, daerah panas yang sinar mataharinya cukup dan curah hujannya cukup itu biasanya tanahnya subur. Oleh karena itu, daerah tersebut biasanya masyarakat bermata pencaharian sebagai petani atau mengolah sawah. Kemudian, daerah panas namun sedikit turun hujan. Nah, ini biasanya tanahnya tidak subur. Oleh karenanya, daerah di sana, masyarakat di sana itu bermata pencaharian sebagai peternak, seperti ada di Nusa Tenggara Timur, Ende, dan juga Sumbawa. Kemudian daerah panas namun di pinggir pantai.
Nah, ini biasanya masyarakat di sana itu bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan faktor yang keempat itu adalah faktor sejarah. Dalam sejarah, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan Selatan. Sekarang itu adalah negara Cina. Mereka melakukan kunjungan sampai ke Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman, datanglah bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Mereka kemudian berinteraksi dengan penduduk setempat sehingga terjadi pembauran. Bangsa-bangsa yang berbaur dengan penduduk asli biasanya dari India, Arab, dan juga dari Tiongkok. Nah, itulah asal muasal dari nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, demikianlah penjelasan tentang faktor keberagaman di Indonesia. Sampai jumpa anak-anak. Sekian dan terima kasih.